Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara dimanapun berada, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5, Selasa 6 September 2022. Saya membawakan seri tentang Kitab Amsal, Hidup Bijak. Hari ini saya akan membahas tema peka dan cermat. Firman Tuhan yang saya pilihkan dari Amsal 14, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-16. Amsal 14 ayat 10 dan 16 akan kita renungkan bersama. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik bagi kami saat ini akan sejenak meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati, jiwa, dan pikiran kami ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diterangi, dimampukan mengerti dan memahami. Dan kami pun juga akhirnya dimampukan untuk melakukan kebenaran firman itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaannya dari Amsal 14 ayat 10 dan 16. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ayat 16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Tema yang saya pilih pada hari ini yaitu peka dan cermat, dua hal yang menurut saya penting untuk kita ketahui, kita pahami, dan kita lakukan. Peka tidak bisa dilepaskan dengan perasaan ataupun hati. Pengamsal tadi menuliskan bahwa hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Dengan kata lain, sebenarnya peka itu berkaitan dengan perasaan seseorang yang bisa merasakan hal yang sedih maupun sebaliknya, hal yang bisa merasakan kegembiraan, kesukaan yang ada di dalam hatinya. Nah, saudara, menjadi penting kita untuk menyadari apa yang kita rasakan. Karena itu akan menentukan apa respon kita terhadap reaksi dari luar. Nah, sedangkan ayat 16 tadi, katakan orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ini sesuatu yang sebenarnya related atau berkaitan banget dengan hati. Kalau hatinya tidak peka, maka dia bisa lepas kontrol. Tidak bisa memilah-milah dengan tepat apa yang sebenarnya dia rasakan. Kalau dia tidak peka. Menjadi sensitif, merespon dengan frontal, ataupun tanpa pertimbangan, bahasa yang biasa diucapkan adalah reaktif. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan renungan bahwa kita memang harus responsif, tetapi bukan reaktif. Responsif artinya kita harus memberikan respon atas segala sesuatu yang menyapa kita. Tetapi responsif adalah merespon dengan cepat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, mencermati dahulu apa yang sedang dirasakannya. Oleh sebab itu, tema hari ini saya mengajak kita kurang lebih sama intinya. Kita harus peka, responsif, tetapi kita harus hati-hati memberikan respon. Baik, saudara, saya sedikit memberikan konteks atau maksud dari Amsal 14 ini. Dikatakan bahwa Amsal 14 merupakan menguraikan perbandingan jalan orang bijak dengan orang bodoh. Kita tahu Bang Amsal banyak memberikan perhatian pada perilaku orang benar dan orang fasik. Jadi berkenaan dengan peka dan hati-hati tadi harus senantiasa kita perhatikan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa mengontrol pikiran, tindakan orang lain terhadap kita.
Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengontrol respon kita terhadap orang lain. Kalau kita memiliki kepekaan, apa yang kita rasakan atas tindakan, sikap, perilaku orang lain terhadap diri kita, maka tadi pengamsal di ayat yang ke-10 tadi menjadi penting untuk kita perhatikan. Apa yang kita rasakan? Apakah kita sedih ketika orang lain membicarakan kita? Apakah kita marah ketika eh, orang lain memperkatakan diri kita di belakang kita misalnya sebagai bentuk kesedihan kita, ketidakterimaan kita. Itu berkaitan dengan respon yang harus kita berikan. Jadi, Bapak Saudara, saya mengajak kita mengamal, menggarisbawahi bahwa peka itu berkaitan dengan respon hati kita. Tetapi cermat itu adalah sebagai bentuk respon sikap tindakan kita atas apa yang kita terima. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan pengamsal ini menjadi penting untuk kita hayati, sadari dalam kehidupan keseharian kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Menarik kok saudara dikatakan bahwa Alkitab menguraikan hikmat bukan sekedar kebijaksanaan. Pemahaman ini merujuk kepada relasi kita dengan Allah Sang Pemberi dan tujuan hidup kita. Apa artinya? Sikap bijak kita, kedewasaan berpikir kita, hikmat yang kita miliki itu tidak bisa lepaskan dari keintiman relasi kita dengan Tuhan. Dengan demikian, mari kita terus berusaha untuk setia kepada Tuhan dalam hal untuk terus membangun kedekatan dengan Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa setiap hari, itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari orang yang ingin menjadi bijak dan tahu menempatkan diri dengan tepat dalam berelasi dengan sesama di dunia ini. Syukur, semoga firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan di GKI Delima melalui program Doa Keluarga setiap Senin, Rabu, dan Jumat, serta program Sapaan Gembala setiap hari Selasa dan Kamis, boleh sedikit, banyak, bisa terus membuat kita dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita dalam permenungan bersama keluarga GKI Delima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami telah baca pada hari ini. Tuhan terus memberkati kami dalam permenungan bersama, dalam cinta dan rahmat Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Ajar kami untuk terus setia kepada Tuhan, terutama dalam pembacaan firman Tuhan, permenungan dan doa-doa kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Hani Puspasari Mulyadi dan Arsa Wardana Brata Dikara. Tuhan, kami bersyukur bersama saudara kami yang berbahagia dengan pertambahan usia ini. Tuhan memberkati kehidupannya dalam keluarga, dalam studi pekerjaan, dalam karya pelayanan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk anak-anakmu yang sedang berjuang dalam merenda masa depan melalui bangku sekolah, kuliah. Berikan terus ketekunan, keuletan, kesungguhan dalam belajar. Mampukan mereka dengan rajin menyelesaikan setiap tugas-tugas tanggung jawabnya. Berkati para orang tua yang bekerja, yang mencukupkan untuk segala kebutuhan pembiayanya. Tuhan tolong berkati ya Bapak, agar mereka dicukupkan dengan segala karya pekerjaan itu karena berkat-berkat Tuhan. Berkati mereka yang berjuang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menantikan kehadiran anak, momongan dalam keluarganya, rumah tangganya. Juga mereka yang terus berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakit mereka, kasih karunia Tuhan terus melimpahinya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan anakmu dalam tangan kasih setiamu. Kiranya kasih setialah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus terus menyertai dan berkati. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.